terkait kaifiat tayamum. Sebelum saya melakukan praktek kaifiat tayamum, perlu diketahui juga ada syarat, ada fardu dalam tayamum tersebut. Di mana syarat tayamum itu ada 10, masih bersumber referensi saya dari kitab Sapinah, kitab klasik yang diajarkan oleh guru-guru saya. Di mana syarat tayamum itu yang pertama, otomatis tayamum itu harus pakai tanah atau debu. Medianya tanah atau debu. Yang kedua, syarat utamanya tanah tersebut harus suci. Harus suci, jangan ada najis, jangan ada apapun, harus benar-benar suci tanahnya. Yang ketiga, itu syaratnya tanahnya harus tanah yang belum terpakai, alias tanah yang bukan mustakmal, yang sudah terpakai. Yang keempat, itu tanahnya jangan sampai tercampur dengan media yang lain, seperti contoh tepung, bedak, yang lainnya, atau debunya tersebut jangan tercampur dengan hal yang lain. Yang kelima, setelah ada syarat-syarat yang keempat, 1, 2, 3, dan 4, baru yang kelima, hati kita memaksud atau meniatkan untuk melakukan tayamum. Yang keenam, baru mengusap wajah dan tangan. Yang ketujuhnya itu menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan, perhatikan arah kiblat, jangan sampai sembarang arah. Kalau tumanina, arahkan badan kita ke kiblat ketika tayamum. Yang ke-9, tayamumnya setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika sudah masuk sholat baru kita melakukan tayamum. Jangan sampai sebelum adzan berkumandang kita sudah tayamum, itu tidak sah. Itu tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat, minimalnya pas berkumandang adzan waktu pertanda waktu sholat. Yang terakhir, yang ke-10, syarat tayamum itu harus dilakukan tiap-tiap sholat fardu. Jangan sampai satu tayamum itu dilakukan untuk beribadah sholat fardu sampai 2 kali sampai 3 sholat, tidak sah. Cuma berlaku satu waktu sholat fardu, kecuali apabila dilakukan untuk sholat yang sunatnya. Kemudian selain daripada syarat, ada fardu tayamum. Fardu tayamum itu yang pertama yaitu memindahkan tanah, media tanah atau debu ke tangan. Yang kedua, baru niat. Yang ketiga, mengusapkan ke wajah. Yang keempat, mengusapkan ke tangan sampai siku. Dan yang kelima, tartib. Baik, kita praktekkan dalam tata cara atau kaifiat tayamum. Kita langsung praktek saja, di mana yang pertama kita lakukan pembacaan bismillah terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana tadi pada tayamum ataupun tayamum, kita coba memindahkan. Yang pertama, memindahkan tanah ke media tengah. Setelah diambil debu atau tanah, baru dibuang sedikit seperti ini. Setelah dibuang sedikit supaya tidak terlalu tebal permukaan, baru diusapkan sambil mengucap niat. Yang kedua yaitu niat, sambil mengucap niat. Baca niatnya, nawaitu, maaf ini ke bahasanya. Niatnya nawaitu tayamuma li istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Karena tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas kecil atau besar, tapi tayamum itu tujuannya untuk membolehkan kita melakukan ibadah apabila ada kendala yang menyebabkan kita melakukan tayamum. Jadi niatnya untuk membolehkan kita ibadah, bukan menghilangkan. Maka tadi lafadznya nawaitu tayamuma li istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Caranya wajah seperti ini, kemudian ratakan ujungnya, terakhirnya ujung hidung 2 kali. Ini ratakan di wajah ini. Itu cara yang diterima sanadnya dari guru saya seperti itu.
Kemudian yang kedua, setelah wajah selesai, baru dibuang terbaru. Apabila debu yang tadi masih ada di tangan, dibuang terlebih dahulu. Takut nanti tercampur dengan media tanah yang masih suci. Baik, yang selanjutnya kembali lagi, buang sedikit, jangan sampai kena tapak dengan telapak dengan telapak, buang sedikit. Sekarang tangan, dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Tangan kanan, telapak tangan kiri di bawah punggung tangan kanan, dari ujung jari terus sampai ke pergelangan. Setelah di pergelangan terus sampai ke siku. Setelah di siku, tangan yang kanan dibalikkan, kemudian sebagian telapak tangan yang kiri dirapatkan dan ditarik ke depan, maju sampai ujung ibu jari 2 kali. Ini masih ada, ini masih utuh. Debu atau tanah yang sebelah di telapak tangan kanan dipakai untuk tangan kiri. Seperti tadi biasa. Posisinya di bawah punggung tangan kiri. Terus tarik sampai ke lengan, dekatkan, terus ditarik sampai ke ujung siku, dirapatkan, dibalikkan, baru ditarik lagi ke depan dan ke ujung ibu jari. Itulah sebagai tata cara dari kaifiat tayamum yang saya bisa lakukan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.